Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari kalian ada nggak sih yang kenal Kapten Barbossa atau Barbarossa? Nah, kalau kalian nonton film Pirates of the Caribbean, pasti gak asing ya sama tokoh yang satu ini. Nah, di film itu tuh Kapten Barbossa atau Barbarossa digambarkan sebagai seorang bajak laut berjanggut merah yang bengis, kejam, dan selalu melakukan berbagai macam tindakan kejahatan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah emang Kapten Barbossa atau Barbarossa itu beneran ada di dunia nyata? Dan kalau misalkan ada, emangnya dia itu beneran bajak laut sebagaimana yang kita kira selama ini? Nah, kalau mau tahu jawabannya, tonton terus video ini sampai akhir ya. Kapten Barbossa tuh emang beneran ada di dunia nyata. Tapi nggak sama sekali seperti yang kita pikirkan dalam film-film Hollywood. Justru Barbarossa itu dikisahkan sebagai laksamana yang gagah berani, jarang kalah di lautan, dan juga disegani oleh orang-orang Eropa dan dihormati oleh bangsa-bangsa timur. Barbarossa ini sendiri punya nama asli Khairuddin, atau kalau dalam bahasa Turki jadinya Hayreddin. Barbarossa sendiri lahir di sebuah kota yang namanya Lesbos, Yunani. Ayahnya itu bernama Yakub bin Yusuf, seorang veteran tentara Turki Utsmani, sedangkan ibunya bernama Katerina, wanita mu'alaf yang berkebangsaan Yunani. Nah, Khairuddin ini punya 3 saudara bernama Ishak, Oruj atau Aruj, dan yang terakhir adalah Ilyas. Karena Barbarossa dan keluarganya itu tinggal di pesisir, maka udah pasti dong dia itu punya sebuah kapal yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga untuk berdagang di perairan Turki dan Yunani. Pada suatu hari, kapal mereka tuh diserang secara brutal oleh kapal militer Eropa, yaitu Knight of Rhodes dengan kapalnya yang bernama Saint John of Jerusalem tanpa sebab. Atas kejadian itu, si bungsu Ilyas pun harus tewas dan Oruj itu ditawan. Tapi akhirnya Oruj berhasil lolos dari tawanan dengan bantuan si Khairuddin. Peristiwa menyakitkan tersebut akhirnya membuat Oruj dan Barbarossa pun memiliki rasa dendam kepada pasukan Eropa atau pasukan salib. Sehingga mereka pun bertekad akan menyerang siapa saja, baik pasukan salib atau pasukan Eropa lainnya yang melewati perairan tersebut. Tapi pada akhirnya misi mereka berupa balas dendam tersebut berubah menjadi misi jihad karena mendengar pembantaian umat muslim di Andalusia. Dan ketika mereka mendengar itu, mereka pun berlomba-lomba untuk menyelamatkan umat muslim yang di Andalusia ke negeri-negeri di Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, dan juga Tunisia di sepanjang abad ke-16. Terus yang jadi pertanyaan, kok bisa sih Barbarossa yang sedemikian hebat itu dikatakan bajak laut? Sebenarnya ya, Barbarossa itu sebutan dari orang-orang Eropa ke Khairuddin dan juga Aruj. Jadi sebenarnya Barbarossa itu awalnya 2 orang. Makanya dikenal juga sebagai Barbarossa Brothers. Karena mereka memiliki janggut warna merah, maka mereka disebut Barbarossa yang berarti janggut merah dalam bahasa Italia. Sedangkan julukan bajak laut tuh hanya hoax dari orang-orang Eropa yang ingin memutarbalikkan sejarah dan juga nggak suka sama perbuatannya si Barbarossa Brothers ini. Bahkan ya, kalau misalkan kita lihat di kapalnya Inja itu, bener-bener nggak ada gambar tengkorak sebagaimana yang ada di kapal-kapal bajak laut. Malahan, mereka tuh justru memasang bendera hijau yang bertuliskan potongan ayat Nasrum minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Dan Barbarossa ini pun hanya melakukan misi jihad untuk menyelamatkan umat muslim yang dibantai aja di Andalusia. Bukan untuk mencari keuntungan, merampok, mencari harta sebanyak-banyaknya sebagaimana bajak-bajak laut yang lainnya. Di tahun 1516,
Oruj dan Khairuddin pada waktu itu memimpin invasi laut dan juga darat ke Aljazair yang saat itu berada di bawah kekuasaan Spanyol. Dengan bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani, dua bersaudara tersebut berhasil mengalahkan dan mengusir Spanyol dari kota-kota di Aljazair. Setelah menang, Oruj pun didaulat sebagai Sultan Aljazair pada waktu itu dan kemudian menerima permintaan dari Sultan Selim I untuk menjadikan Aljazair sebagai bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Nggak tinggal diam melihat hal ini, orang-orang Spanyol pun mengirimkan pembunuh bayaran untuk membunuh si Oruj ini. Tapi si Oruj ini tuh udah tahu dan dia pun langsung sigap dengan menyerang markas Spanyol di Tilmisan di Afrika Utara. Nah, setelah kalah, orang-orang Spanyol pun balik semuanya ke Spanyol dan mereka segera menyusun makar atau strategi yang baru untuk membunuh si Oruj Barbarossa ini. Setelah kejadian itu, pada Mei 1518, Raja Spanyol yakni Kaisar Charles V tiba di kota pelabuhan Wahran dan diterima di pelabuhan oleh Diego de Cordoba yang memimpin 10.000 pasukan Spanyol. Mereka itu bergabung dengan ribuan orang Baduy setempat. Kemudian berbaris menuju Tilmisan yang sudah diamankan oleh si Oruj Barbarossa ini. Nah, Oruj dan Ishak pun menunggu mereka di kota dengan 1.500 tentara Utsmani dan 5.000 tentara Moor. Meskipun sempat mempertahankan Tilmisan selama lebih dari 20 hari, tapi akhirnya Oruj dan Ishak pun harus syahid dalam pertempuran tersebut. Dengan wafatnya Oruj, kepemimpinan pun beralih ke Khairuddin. Nah, Spanyol ini tuh mengira bahwasanya era Barbarossa itu sudah berakhir, sehingga dengan PD-nya mereka itu menginvasi kembali Aljazair dengan 20.000 pasukan dari Spanyol. Dan hasilnya, mereka terkejut menyumpai Khairuddin Barbarossa dan armada lautnya yang telah siap menyambut mereka. Pertempuran hebat pun sempat terjadi dan dimenangkan oleh sang Barbarossa. Atas keberhasilannya, rakyat Aljazair pun mendaulatnya sebagai pemimpin menggantikan kakaknya Oruj yang syahid pada waktu itu. Sehingga Sultan Salim I di Turki pun mengangkatnya sebagai gubernur resmi Aljazair pada tahun 1519 serta memberinya gelar Beylerbey atau The Commander of Commanders. Meskipun udah jadi gubernur, tapi karena dia itu sangat cinta dengan lautan, maka Khairuddin pun masih sering berperang di lautan bersama pasukannya. Sepeninggal Oruj, Khairuddin pun masih sering melakukan jihad di perairan dengan mewarisi kehebatan kakaknya, yaitu Oruj Barbarossa. Apalagi Khalifah Sulaiman I yang naik tahta pada 1520 mempercayakan pasukan elit Janissary untuk dipimpin Khairuddin. Nah, sepanjang dekade 1520-an di bawah komandonya, pasukan Janissary berhasil menyelamatkan umat muslim Andalusia sebanyak 70.000 orang dan 7 kali pelayaran serta 36 buah kapal dari pembantaian yang dilakukan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella di Spanyol. Selain itu, Khairuddin itu banyak banget ngelakuin aksi heroik dengan cara menjadikan pantai-pantai di Italia itu sebagai kekuatan atau basis utama dari Kesultanan Turki Utsmani pada waktu itu. Karena udah banyak banget berjasa bagi Turki Utsmani dan kaum muslimin, pada 6 April 1534, Khairuddin Barbarossa pun diangkat menjadi Kapudan Pasha atau pemimpin tertinggi Angkatan Laut Turki Utsmani. Ya, kalau kita sekarang manggilnya Laksamana. Setelah menjadi Laksamana, Barbarossa pun terus melindungi kaum muslimin dan Turki Utsmani dari serangan pasukan salib pada waktu itu. Sehingga pasukan Turki Utsmani itu dapat mengamankan dominasinya selama abad ke-16. Pada bulan Februari 1538, Paus Paulus III berhasil menyusun Liga Suci yang terdiri dari Kepausan, Kerajaan Spanyol, Kekaisaran Romawi, Republik Venesia, dan Ksatria Malta untuk melawan Turki Utsmani. Tapi, pasukan pimpinan Barbarossa dapat mengalahkan armada gabungan mereka yang dikomandani oleh Andrea Doria pada pertempuran Preveza pada bulan September 1538. Kemenangan ini sangat menentukan kekuatan Islam di Mediterania selama beberapa puluh
tahun ke depan. Karena kehebatannya, Barbarossa ini pun sampai ditawari oleh Kaisar Spanyol yaitu Charles V pada waktu itu untuk berkhianat dan berjanji akan diberikan gelar bangsawan Afrika Utara kalau aja Barbarossa ini mau membelot. Tapi karena Barbarossa ini tuh seorang mukmin yang sejati, akhirnya dia menolak semua tawaran itu dan tidak mau mengkhianati umat Islam. Di usianya yang menginjak 67 tahun, Barbarossa pun akhirnya pulang ke Istanbul untuk beristirahat. Tapi di tahun 1545, dia pun harus dan terpaksa untuk menjalankan ekspedisi laut terakhirnya, di mana ia membombardir pelabuhan daratan Spanyol dan mendarat di Mallorca dan Menorca untuk terakhir kalinya sebagai upaya agar Spanyol menghentikan penyiksaan mereka kepada kaum muslimin di sana. Setelah semua petualangan yang ia lalui itu berakhir, di tahun 1546, akhirnya dia pun memutuskan kembali untuk ke Konstantinopel dan beristirahat di sana. Dan pada akhirnya, dia pun meninggal di tahun tersebut di rumahnya, yaitu di Istanbul. Nah, jadi udah jelas ya, kalau misalkan Barbarossa itu sama sekali bukan bajak laut, sebagaimana yang kita tahu selama ini. Justru dia tuh laksamana hebat, yang terus melakukan jihad, dan sering membantu kaum muslimin yang tertindas di Andalusia. Bahkan untuk mengenang kehebatannya, Barbarossa ini pun sampai dibuatkan patung di Istanbul. Nggak hanya patung, bahkan di dekat pemakamannya dibangun sebuah masjid dan madrasah atas namanya. Jadi penggambaran Barbarossa itu sebagai bajak laut yang bengis, kejam, suka merampok, merompak, dan lain sebagainya, itu hanya gambaran dari orang-orang Eropa atau hoax dari orang-orang Eropa supaya mendistorsi sejarah dan membuat pahlawan-pahlawan asli itu menjadi jelek namanya di dunia internasional. Jadi begitulah kira-kira kisah Kapten Barbossa atau Khairuddin Barbarossa. Dan kalau misalkan kalian pengen dengar cerita yang belum kalian tahu, silakan pantau terus channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.